Halo semua, apa kabar hari ini? Nama saya Vino Mujahidin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat semantik. Langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, pengertian. Semantik adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik merupakan bagian yang tidak terlepas dari struktur bahasa yang memiliki kaitan langsung dengan makna ujaran dan struktur makna dari suatu pembicaraan. Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa atau linguis untuk menyebut bagian ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari makna. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah perkembangan semantik. Berdasarkan pemikiran Reisig, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni 1. Masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Reisig. Makna ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa kedua, yakni semantik sebagai ilmu murni historis, adanya pandangan historikal semantik dengan munculnya karya klasik Berel pada tahun 1883. Masa perkembangan ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern pada tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Stern melakukan kajian makna secara empiris. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an dengan munculnya esai De Semantik dari Breuil, yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Stern. Tetapi sebelum kelahiran karya Stern, di Jenewa telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya, yakni Ferdinand de Saussure, yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Pandangan Saussure itu menjadi pandangan aliran strukturalisme. Menurut pandangan strukturalisme, de Saussure, bahasa merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling menghubungkan dan merupakan satu kesatuan. Pandangan ini kemudian dijadikan titik tolak penelitian yang sangat kuat mempengaruhi berbagai bidang penelitian terutama di Eropa. Pandangan semantik kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya. Setelah karya de Saussure ini muncul, perbedaan pandangan tersebut antara lain: 1. Pandangan historis mulai ditinggalkan. 2. Perhatian mulai ditinggalkan pada struktur di dalam kosakata. 3. Semantik mulai dipengaruhi stilistika. 4. Studi semantik terarah pada bahasa tertentu atau tidak bersifat umum lagi. 5. Hubungan antara bahasa dan pikiran mulai dipelajari karena bahasa merupakan kekuatan yang menentukan dan mengarahkan pikiran. 6. Semantik telah melepaskan diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Selanjutnya adalah hubungan semantik dengan linguistik. Dalam linguistik, semantik memegang peran sebagai studi pengertian inheren pada tingkat kata, frasa, kalimat, dan unit yang lebih besar. Studi dari semantik juga berhubungan dengan subjek dari representasi, referensi, dan denotasi. Dasar dari studi semantik sendiri adalah mempelajari makna dari tanda-tanda dan studi hubungan antar unit linguistik yang berbeda dan senyawa-senyawa. Jadi itu dia penjelasan hakikat semantik dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa.